sebuah data yang dikeluarkan oleh, kalau nggak salah Kementerian Pendidikan, atau bukan ya. Tapi ada, saya lupa, saya baca di Kompas, tapi intinya adalah sekitar 10% anak di Indonesia itu terindikasi mengalami disleksia waktu kecil. Jadi dia kesulitan untuk membaca huruf-huruf dan kesulitan untuk mengenali angka-angka. Nah, guru-guru semua di sini atau kebanyakan di sini guru pasti waktu di kampusnya belum pernah diajarin apa itu disleksia. Faktanya sekitar 10% anak di sekolah mengalami disleksia. Akhirnya apa? Ketika si anak-anak itu belajar, kemudian si guru-guru menyampaikan materi, tapi si anak-anak akhirnya gagal lagi, si guru mengatakan, saya mohon maaf ya, ini mah guru yang di zaman dulu gitu ya, di negeri yang seberang. Guru-guru itu akhirnya mengatakan apa? Ya ada kamu mah bodoh. Ya ada kamu mah gini. Akhirnya apa? Si anak-anak yang sebenarnya cerdas itu mengidentifikasi bahwa dirinya bodoh dan nakal dan kurang belajar dan kurang serius dan sebagainya. Karena identifikasi anak itu terjadi sejak awal, sejak dini, maka sampai besar dia menyatakan dirinya bahwa dirinya itu bodoh. Ya dah saya mah bodoh, dah saya mah gak ngerti. Dan akhirnya apa? Di masa depan akhirnya karirnya, hidupnya hancur, kacau, gara-gara identifikasi awal bahwa dirinya itu bodoh. Padahal bukan itu, padahal sebenarnya dia mengalami disleksia, cuman gurunya nggak tahu. Kenapa gurunya nggak tahu? Karena guru tidak pernah disiapkan untuk menjadi guru ketika dia kuliah di jurusan keguruan. Balik lagi ke masalah yang itu, guru-guru diajarin administrasi, yang ketika dia lulus sebagai mahasiswa, lulus jadi guru, administrasi itu sudah tidak diperlukan karena kurikulum ganti. Nah, jadi kalau misalkan tadi apa sih? Jadi lupa pertanyaannya. Bagaimana bisa mengajarkan kompetensi dan bukan hanya sebagai konten? Bagaimana caranya bisa mengajarkan kompetensi dan bukan konten? Fokusnya itu adalah guru yang baik itu adalah guru yang kenal dengan siswa-siswanya. Guru yang tahu, oh si anak ini ternyata yang tadi itu, ternyata si anak ini disleksia, atau si anak ini ternyata mengalami masalah sosial tertentu, oh si anak ini baik dan sebagainya. Sayangnya kita tuh kalau misalkan dapat psikotes itu biasanya hanya untuk anak dan orang tuanya. Padahal itu penting untuk referensi guru. Ya. Oh si anak tuh karakternya begini. Kalau misalkan dia jago nyanyi, jago musik, ya udah ayo kita main di ranah yang berhubungan dengan musik-musik ini. Ya. Saya pernah ketemu sama anak yang di kampung, yang nakal luar biasa, yang suka ngeganggu temennya. Saya datang ke situ, satu kelas 50 siswa. Di desa. Kurang 2 tuh tadi. Dan dia duduk paling belakang, paling ganggu temennya, paling jelek-jelekin dia. Paling ngejelek-jelekin temennya. Lalu yang saya lakukan apa? Nanti PR buat kalian itu adalah bikin satu paragraf tentang kehidupan kalian. Padahal saya sebenarnya pengen tahu aja karakter setiap anak kayak gimana. Ya. Dan akhirnya pas dikumpulkan, saya tahu bahwa dia tuh sebenarnya adalah anak yang setelah sekolah, setelah pulang sekolah, dia disuruh kerja ngangon kebo sama orang tua dan tetangga-tetangganya. Jadi dia bekerja untuk ngasuh kebo, nya dibersihin, apa segala rupa dan lain-lain. Yang harusnya dia main. Harusnya dia main, tapi dia tertekan pada waktu itu karena harus kerja. Makanya pas ujian berikutnya saya adain tes lisan. Cung, nanti dapat nilai ya. Soal-soal itu disesuaikan dengan pertanyaan dengan anak tadi, sehingga soal tertentu spesifik hanya bisa dijawab oleh anak tertentu. Kurang lebihnya begitu. Tapi mereka nggak tahu. Saya pertanyakan akhirnya gini. Sebutkan berapa kilogram yang dihasilkan kebo dalam 1 hari. Tidak ada yang bisa menjawab kecuali anak itu. Anak itu menjawab pelan-pelan. Setelah dia melawan keraguan-raguannya karena nggak pernah menjawab, dia ngacung, dia jawab dan jawabannya benar. Akhirnya apa? Dia bangganya luar biasa. Dia pulang dari sekolah ngomong sama teman-temannya, aing tadi bisa nggak jawab itu. Dia terus-terusan itu sampai diulang besoknya dan akhirnya apa? Dia mendapatkan motivasi belajar sejak saat itu. Karena apa? Untuk pertama kalinya dia berasa bahwa dirinya bisa menjawab sama seperti temannya.
Luar Jadi biasa. kalau misalkan ditanya soal yang tadi itu gimana caranya, kenali dulu siswanya, kita pasti akan menemukan bagaimana cara mengajar yang baik buat anak itu. Yes. Beri tepuk tangan dong, Bapak Ibu, ini luar biasa banget ya.